Kisah ini terjadi pada keluarga almarhum nenekku. Sebut saja nama aku Lestari. Kisah yang tak bisa diterima dengan akal sehat, namun sulit untuk meninggalkannya. Dan kisah ini pun terjadi di awal masa nenek masih hidup. Dikisahkan, nenekku dulu adalah orang yang lumayan kaya. Tanah dan persawahan ada di mana-mana. Keuletan dan kerja kerasnya kini bisa diturunkan pada anak-anaknya. Mbah Sarpina, atau orang sering memanggilnya dengan nama Mbah Nah. Orangnya bertubuh kecil dan kurus. Meski begitu, beliau sangat tekun merawat beberapa petak sawah miliknya. Bahkan, di usianya yang sudah senja, beliau memiliki semangat yang luar biasa. Kehidupan Mbah Nah nyaris sempurna. Selain mempunyai harta yang cukup, beliau juga memiliki 7 anak yang begitu menyayanginya dan begitu menghormatinya sebagai seorang ibu. Suatu hari, aku yang waktu itu masih berusia sekitar 10 tahun. Aku ikut ibuku ke sawah untuk panen raya. Ibuku adalah anak ketiga dari Mbah Nah. Masih jelas dalam ingatanku, waktu itu ibu memasak berbagai menu masakan untuk dibawa ke sawah. Dan aku yang masih polos mencoba bertanya, untuk apa membawa masakan yang banyak? Di antaranya ada ayam ingkung itu. Untuk wiwitan, Duk. Jawab ibuku singkat. Kata ibu, wiwitan adalah mengucap syukur karena hari panen telah tiba. Makanan-makanan itu nantinya akan dimakan rame-rame di sawah bersama keluarga dan juga para petani lainnya. Hingga pada suatu saat aku bermain di sekitar persawahan, aku tak sengaja melihat Mbah Nah meletakkan sesaji di bawah pohon besar. Aku juga melihat Mbah Nah melakukan ritual-ritual khusus. Entah apa dan kenapa, aku hanya bisa mengintip di balik pohon randu. Aku belum berani bertanya kepada ibuku, mengingat usiaku yang masih begitu kecil untuk memahami hal-hal yang mistis. Tak terasa usiaku kini sudah menginjak 12 tahun. Usia yang masih muda untuk menjadi penerus orang tuaku menjadi seorang petani. Meski begitu, aku sudah mewarisi ilmu-ilmu bercocok tanam dari mereka. Mungkin karena selama ini aku selalu ikut bapak dan ibu ke sawah. Suatu hari, panen raya pun tiba. Padi yang menguning begitu melimpah. Seperti biasanya, keluargaku menyiapkan segala menu makanan untuk dibawa ke sawah. Sukacita tergambar dari raut wajah keluarga Mbah Nah. Tahun ini hasil panen begitu melimpah. Rumahku kebetulan berdekatan dengan rumah Mbah Nah. Malam itu bulekku menggedor-gedor pintu secara keras. Nafasnya tersengal-sengal. Setelah membuka pintu, secara berbisik, bulek berbicara kepada ibuku, seolah ada rahasia yang disembunyikannya. Bergegas, kami sekeluarga mendatangi rumah Mbah Nah. Dan ternyata Mbah Nah sedang mengalami kesurupan. Tubuhnya menggelepar dan mulutnya meracau tak karuan. Matanya melotot, tersirat kemarahan tinggi. Hingga anak pertama Mbah Nah yaitu Pak Dianto datang menghampiri Mbah Nah sambil membawa sepiring kemenyan dan juga arang panas. Entah makhluk apa yang sudah merasuki tubuh Mbah Nah. Sepiring kemenyan dan arang panas itu langsung disantap habis tanpa sisa oleh Mbah Nah. Sehabis makan, Mbah Nah juga meminum kopi dan cairan darah kental. Aku sendiri bergigi ngeri melihat yang tak lazim dilakukan oleh manusia, apalagi ketika Mbah Nah melahap arang yang benar-benar masih ada nyala api itu masuk di mulutnya. Sesaat, tubuh Mbah Nah pun lemas, tapi dia baik-baik saja. Bahkan Mbah Nah seperti orang yang sedang tertidur pulas.
Ternyata makhluk gaib itu sudah pergi setelah memakan makanan yang telah disajikan oleh Pak D. Keesokan paginya aku memberanikan diri untuk bertanya tentang sesuatu yang terjadi pada Mbah Nah. Nanti kalau sudah saatnya tiba, ibu akan memberitahumu, Nduk. Lagi-lagi jawaban ibu membuatku penasaran. Dua bulan kemudian, sepupuku menikah. Ada hajatan besar-besaran di rumahnya. Saat sedang asik bermain, lagi-lagi aku mendengar Pak Deyanto mengalami kesurupan. Pihak keluarga merahasiakan hal ini dari warga yang lain. Tubuhnya mengerang dan mengeluarkan suara yang aneh. Tentu saja suara itu bukan suara Pak Deyanto. Sambil menyebutkan nama seseorang, Pak D mengatakan kalau orang itu telah mengambil barang berharga milik Mbah Nah. Lalu dengan tergopoh-gopoh, Mbah Nah datang dengan sepiring kemenyan dan arang panas. Melihat barang itu, Pak D langsung melahapnya. Aku pun kembali dibuat ngeri. Berbagai pertanyaan muncul di otakku. Rahasia apa di balik keluarga besar Mbah Nah? Dan benar saja, paginya kotak-kotak barang berharga milik Pak D hilang. Dan orang yang mengambil adalah orang yang namanya disebut-sebut oleh Pak D saat mengalami kesurupan. Dan orang tersebut adalah orang kepercayaannya. Tak terasa kini usiaku sudah 19 tahun, dan sebentar lagi aku masuk di salah satu universitas. Dan aku memutuskan mengambil jurusan pertanian, yang tentunya dengan biaya hasil orang tua aku yang menjadi seorang petani. Semakin tambah usiaku, usia Mbah Nah juga semakin menua. Tubuhnya kini sudah sering mengalami sakit-sakitan. Setiap harinya dihabiskan hanya berbaring. Pernah, suatu hari Mbah Nah meminta diantarkan ke sawah, padahal jam masih menunjukkan pukul 11 malam. Tapi Mbah Nah tetap saja nekat. Karena tak tega, akhirnya ibu ditemani Pak D mengantar Mbah Nah ke sawah. Waktu itu aku juga ikut, karena kebetulan anak-anak Mbah Nah yang lainnya tak bisa mengantar. Dengan jelas, aku menyaksikan Mbah Nah berjalan dengan lancar. Bahkan kali ini Mbah Nah tak membutuhkan tongkat untuk menopang tubuhnya. Meski hanya berbekal senter, tapi Mbah Nah tak pernah terpeleset satu kali pun. Itu sangat tak masuk akal, karena selama ini Mbah Nah selalu dituntun, meski hanya berjalan satu langkah. Sesampainya di tempat yang dituju, Mbah Nah kemudian melakukan suatu ritual di bawah pohon besar, di mana ritual itu pernah aku lihat saat usia aku masih 10 tahun. Selesai menyulut dupa yang ditancapkan di bawah pohon, kami semua pun pulang. Pagi pun tiba. Keluarga besar Mbah Nah dikagetkan dengan kondisi Mbah Nah yang semakin memburuk. Seluruh anak-anaknya dikumpulkan, dan sampai akhirnya Mbah Nah menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Semua keluarga menyatu dalam kesedihan. Kini tak ada lagi sosok pekerja keras, tangguh dan kuat seperti Mbah Nah. Setelah 40 hari meninggalnya Mbah Nah, dengan terus terang, ibu kemudian menceritakan kepadaku bahwa di balik hasil tanaman padi yang melimpah, ada sosok makhluk yang merawat dan melindungi keluarga Mbah Nah. Dan makhluk itu tinggal di pohon besar di samping sawah. Menurut penuturan ibuku, makhluk itu bisa berubah-ubah. Kalau sedang baik, dia akan berwujud seperti Dewi Sri. Tapi jika dia sedang marah, maka dia akan berwujud menyeramkan. Dan keluarga Mbah Nah harus menyediakan sesajen saat panen raya tiba. Dan makhluk itu akan marah bila itu tak dilaksanakan.
Itulah kenapa beberapa tahun lalu Mbah Nah mengalami kesurupan. Itu karena beliau lupa menaruh sesajen di pohon besar itu. Dan di akhir cerita ibuku, Mbah Nah memiliki keistimewaan yang mana bila tanggal muda tubuhnya menjadi sehat bugar. Tapi jika tanggal tua, tubuh Mbah Nah akan sakit-sakitan meski usianya sudah hampir 100 tahun. Kata ibuku, keistimewaan Mbah Nah akan diturunkan pada salah satu anaknya. Dan kebetulan orang itu adalah Pak D. Dan setelah Pak D meninggal, keistimewaan itu pun akan diturunkan pada orang pilihan makhluk penghuni pohon besar tersebut. Dan akan terus menerus sampai pada keturunan ketujuh. Entah musyrik atau tidaknya, tapi yang pasti kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Dan aku sendiri bangga dibesarkan di keluarga seorang petani. Aku pun bertekad untuk meraih mimpi menjadi insinyur pertanian. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.